Sejarahnya yang Ronggojono ini pertama mulai tahun 1568 itu kan ditugaskan suruh memimpin Jawa Timur, bagian timur gitu. Sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu kembali dengan saya Pak Indro di acara yang sama, acara kesayangan kita Ekspedisi Sejarah Misteri. Hari ini kita berada di Kota Madiun. Kita akan mencoba meliput salah satu tokoh yang ada di Madiun. Siapakah tokoh itu? Kita akan bertemu dengan narasumbernya dan apa saja yang masih bisa diikuti sekarang. Mari kita ikuti perjalanan kami. Sobat Semi, kita sudah berada di depan masjid, yaitu tepatnya Masjid Nur Hidayatullah, atau orang sini mengenalnya adalah Masjid Kuno Bujet. Lebih lengkapnya kita hadirkan narasumber yang sudah standby di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Sinten? Pak Bino. Pak Bino. Di belakang ini Masjid Kuno Pujen itu katanya beliau ada peninggalan dari yang Romo sekali. Berarti dari dulu sampai sekarang masih digunakan. Iya, maksudnya. Kita lanjut ke sana aja ya, ke dan ya. Sampai sini kita ikuti, kita akan menuju makamnya dari Eyang Ronggojono yang merupakan bupati pertama dari Madiun. Kita akan ditemani dan diantar oleh narasumber kita. Nah, ini kayaknya ada bangunan baru. Ini bangunan baru ini menara. Menara. Kemudian seperti Kudus. Oh, berarti mereplekan apa menduplikat dengan Masjid Kudus. Nah, Ini kira-kira dibangun berapa? Dibangun tahun 2023. Berarti baru 3 tahun. Baru 3 tahunan. Nah, ini pembangunan ini selama 4 bulan. Jadi bulan 8 sampai 12. Ini sampai sini menara ini menduplikat dari Menara Kudus. Kita bisa lihat nih bangunan baru sekitar 3 tahun baru dibangun. Ayo kita ikuti lokasi. Sini biasanya sering dikunjungi banyak untuk dari mana? Oh ya, untuk makam. Untuk Makam. Kebanyakan ya. Kalau hari Sabtu, hari Minggu itu kebanyakan keluar kota. Dari situ makamnya di Surabaya, sini Malang, bagian tinggi Bonsari. Tiap hari itu Sabtu Minggu. Baik, sini kita masuk ke pemakaman umum. Ini ada banyak pemakaman. Termasuk Peranai. Dari sini jauh nggak makamnya yang Ronggojono? Ya, kurang lebih 100 meter. Berarti tidak jauh dari biasanya kalau malam hari itu paling banyak itu hari-hari apa? Paling banyak hari malam Jumat Legi. Ya, banyak pengikutnya yang hari-hari biasa cuma 1, 2 orang. Dan mulai 98. Kan dulu mertua meninggal, terus aku masuk. Oh, menggantikan. Menggantikan posisi. Ya, dikirimkan. Selain makam-makam ini masihnya ada kerabatnya dengan yang Ronggojono?
Ada yang ada 5 makam ini kan kerabatnya 5 makam bupati ini termasuk itu. Itu nomor 8 itu Mas. Berarti di sini selain di makam Bupati pertama Madiun ada juga makam-makam bupati yang lain ya. Bupati yang lain Pak Saleh Hasan. Pak Saleh Ada, Hasan. itu yang ada Gembira itu Yang gitu. Hasan. Betul, betul. Terus orang lingkungan sini Ya. nggak ada yang masuk sini wilayah sini. Jadi Berarti khusus pemakaman keluarga ya istilahnya. Betul. Makam umum ini Mas. Lah, Ya, Sobat Semai, kalau di sini katanya juru pemelihara di sini adalah makam keluarga dari keluarganya yang Ronggo Jumono. Sebelah kiri saya ada makam umum. Oke. Sambil apa nih? Sebelum di sini kan katanya baik ada makam selain makam bupati ada makam bupati Baduy. Itu makam bupati yang keberapa aja? Pak Saleh Hasan itu mungkin ya ini nomor berapa ya? Tahun 99 masalah itu. Bukan nama bupati itu berapa? 24 kalau tidak salah. Masih jauh ya? Tinggal 25 meter. 25 Nah, meter. ini makam yang itu ya bayangnya sinetron itu loh ini. Yang mana? Ini nih yang ada hubungannya semua keluarganya ini. Keluarga dari Sinetron itu siapa? Ari Wibowo, Ira Wibowo. Ira Wibowo ini yangnya. betul. Iya ya, saya pernah melihat biografi dari Ari Wibowo baik kan dari orang Madiun. Betul. Berarti bisa seringkali didatangi itu ya? Ya, tanggal 26 bulan berapa ya? 12 apa ya? Bulan 1 ya kemarin. Ada kaitannya dengan keluarga sih? Dulunya kan yang itu kan masih ada di Madiun itu. Baru tahu nih, pemirsa, di sini juga ada makamnya artis kita Ira Wibowo dan Ari Wibowo. Itu ada makamnya nenek moyangnya. Nah, pemirsa, kita sudah sampai ke makam utama yaitu makam yang Ronggo Jumono. Monggo ya. Salam. Dan pemirsa dan juga sini kita bisa lihat ini adalah tokoh yang kita lihat tadi ini adalah makam Eyang Ronggo Jumono atau yang kita sebut dengan Pangeran Timur, dan juga beliau merupakan bupati pertama di Madiun. Oke, kita langsung ke sini. Dan kita bisa lihat ini ada seratan Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumono, Pangeran Timur, Bupati Madiun, menjabat sekitar tahun 1568 sampai 1686. 18 tahun. 18 tahun. Kita sakit tinggi ya. Kita ngobrol sedap. Sobat dan pemirsa dimana berada, kita akan ngobrol lebih dekat sosok dari Eyang Ronggo Jumono itu seperti apa, latar belakangnya gimana, dan sejarah kita. Monggo jenengan ceritakan. Sejarahnya yang Ronggo Jumono ini pertama mulai tahun 1568 itu kan ditugaskan suruh memimpin Jawa Timur, bagian timur gitu. Sampai sekarang. Ya, terus itu kan punya anak kan Rono Sumila. Sumila itu kan anaknya, tapi disebut Pundut Garwo Panembahan Senopati Dari kerajaan Mataram. kerajaan Mataram. Jadi beliau makamnya di Ujo, Sukabudi.
apa itu pemakaman, kalau Raja pemakaman Imogiri itu. Imogiri betul sekali. Itu anaknya yang Ronggojumono. Berarti silsilahnya yang Ronggojumono itu dari mana aja? Pasti dari anaknya siapa? Kalau yang Ronggojumono itu kan cucu Raden Patah. Itu Raden Patah. Ya, Berarti pendiri Kerajaan Demak. ya betul. Terus anaknya kan Raden Patah punya anak Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono itu bapaknya ini ya. Berarti ini anaknya Sultan Trenggono. Ya, Raden Patah. Betul. Kita dari Sultan Sultan Trenggono. Trenggono. Dari yang Ronggojumono itu, di samping sebagai bupati pertama Madiun, apakah beliau juga merupakan apa itu namanya, seorang ulama atau penyebar Islam? Bisa dikatakan itu Pak? Mungkin bisa, soalnya ini kan yang Ronggojumono itu kan ini kan makam sini kan ada kiainya. Kiainya itu yang sama itu kiai yang Ronggojumono. Apa itu Orang itu sama. Oh, yang Samin. Oh, sebelah itu masuk berarti. Gurunya yang Dari yang Ronggojumono ini kita bisa lihat makanya seperti, dan mungkin ada cerita lain dengan rentetan cerita-cerita bahwa Ronggojumono itu sosok seperti apa menurut panjenengan? soalnya apa? Kalau ada pengunjung yang mendoakan yang Ronggojumono, kebanyakan misalnya ada kasih apa gitu. Banyak tercapai. Berarti nek niatnya baik Baik sih. Yang itu kan ya kalau nggak mau lah kalau jenengan menceritakan yang Ronggojumono dari makam-makam bupati pertama di sini, adakah makam-makam bupati yang di Pati? dari memang 5 makam saja. Satu yang ini pertama dan Bagus Petak. Bagus Petak itu bupati nomor 6. Terus Kanekran Martoloyo bupati nomor 7. Terus Kiai Irodikromo bupati nomor 8. Yang nomor 9 Kemengun Balitar Tomato. Bupati 9. kalau di dekat sini, Ya dekat-dekat sini. maksudnya Kalau ini- persis Ini Bagus Bagus Petak. bupati yang Nomor 6. Tapi nomor 2, 3, 4 itu nggak ada nggak di sini gitu. kita sana gimana? Ya monggo. Setelah sini kita akan menuju pemakaman dari bupati-bupati yang ada di pemakaman. Ini makam dari Raden Mas Bagus Petak, disebut juga Mangkunegoro, atau di Bupati Madiun yang ke Bupati yang Keenam. Bupati yang ke-6. Ya, ini makamnya. Nah, ini istri, suami istri. Ini sobat dan pemirsa, ini adalah makam dari Raden Mas Bagus Petak atau Bupati ke-6 Madiun. Ini istrinya, dan sebelah sini anak-anaknya. Ini jalannya ini dulu keguguran, kembar. Oh, Kembar. oke, kita lanjut ke selanjutnya.
Sobat Esmi dan pemirsa Adimana Ibadah, ini kita akan menuju ke makam Adipati Kanitren Markoloyo yang juga disebut Mangkunegoro III, Bupati Madiun sekitar 1613 sampai 1645 Masehi, atau disebut juga makam Bupati nomor 7. Ini makam Bupati yang ke-7. Kita bisa lihat bersama yang di sini akan masuk keluarga. Ya, ini Dari Bupati ke-7. jadi Dari masuk makam. makam ada Tapi timbul rayap tua rumah raya. Pundung raya. Istilahnya. Ini kan makam gitu. Ini makam ini kalau ini makam sinten iki? Nggak tahu keluarganya lah. Oh, keluarga. ini. keluarga dari makam. Kan nama-namanya kan nggak ada zaman dulu. Nggih. Ini orang Bang ini nggak berani kumpul lagi. Sekarang nggak berani. Oke, kita lanjut lagi ke makam selanjutnya. Ini kita sudah sampai ke makam selanjutnya, yaitu makam dari Kiai Irodikromo atau yang bisa disebut Pangeran Adipati Blitar, bisa disebut juga dengan sebutan Mangkunegoro III. Dia menjabat bupati antara periode 1645 Masehi sampai 1677 Masehi. Seperti makamnya, mari kita masuk. Ini makam bupati ke-8 nih. 8. Kita bisa lihat bersama di sini makam dari bupati yang ke-8 yang menjabat di wilayah Madiun. Keluarganya banyak sekali. Ini bukan anggota keluarga. Kan Adipati Blitar niki lho. Niki aslinipun naminipun sinten niki? Aslinipun Kiai Irodikromo. Oh, Di Mangkunegoro III. terus anunipun itu dapat gelar namanya pun Pangeran Adipati Blitar. Dari Blitar Memang- tempat atau memang nama aja? Ya mungkin ya nama mungkin. Soalnya ini kan Temenggung Blitar. Oh. Di sebelah. Heeh. Itu masih kerabat sini. Ya mungkin masih kerabat. Soalnya kan ini kan dua apa tuh? Mangkunegoro 1, 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Ya. Ini loh. Mang Itu yang di sebelah sana juga makam bupati juga. Makam bupati. Tapi mungkin namanya Bupati Blitar Temapel itu. Oh, Temapel nggih. Mangkunegoro. Nek Mangkunegoro niku dari bahasa napa niku? Napa? Mangkunegaran, istilahnya keluarga Mangkunegaran. Oh, Mangkunegoro. Iya. Nah, ini yang seperti itu. Terus ini kita lanjut ke pemakaman berikutnya. Ini makam dari Pangeran Tumenggung Blitar Tumapel atau Mangkunegoro IV. Beliau menjabat Bupati Madiun periode dari 1677 sampai 1703 Masehi. Seperti apa makamnya, mari kita masuk bersama-sama. Ini makam dari Bupati ke-9 Madiun. Ada itu namanya Pundung Raya juga. Ya. Nah, ini masih kecil bisa dibilang ya agak tumbuh lagi.
Di sini juga ada makam dari keluarga Probolinggo. Ya, terima kasih ya. Lalu kita sudah mau mengatakan bahwa di sini ada makam-makam dari makam bupati pertama, bupati 6, bupati 5, 6, 7 sampai 9. Dan terima kasih atas informasinya dan sudah diizinkan meliput dari Pangeran Eyang Ronggosumono atau yang disebut juga Pangeran Timur, ya beliau menjabat bupati pertama yang di wilayah Madiun. Sebelum kita mendengar katanya di sini ada sebuah, sebelum namanya Madiun ada namanya Surabaya. Surabaya. Iya. Surabaya. Iya, Surabaya. Kok kenapa lama-lama kok menjadi Madiun kok agaknya jauh sekali? Oh iya. Mungkin jangan diceritakan. Ceritanya orang dulu Mas ya. Orang dulu katanya waktu itu ada istilahnya peperangan dulu ya. Terus ada mesti ayun-ayun gitu loh. Jadi Madiun dijadikan satu Madiun. Berarti pas waktu peperangan atau mungkin para prajurit beristirahat, bahwa pohon itu ada mesti yang mengayun-ayun. Akhirnya lama-lama kan ya Sobat Semi, dimanapun berada, kita akan tampilkan praktisi spiritual kita adalah Ki Boni Hadi Santoso. Monggo, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar, sebelum saya bertanya, Kak namanya hampir sama. Di sini Ki Boni dan sini Ki Bino. Nah, apakah ada janjian dengan Ki Boni? Aduh, Ya pas aja lah. Kebetulan saja, Nah, kita tidak ada kebetulan. ini. Saya Boni, dari kebetulan juru kunci dari Kuncen itu Bino. Pak Bino. ini merupakan kebetulan nggak disengaja Sobat Semi. Ki Boni dan Ki Bino. Nah, balik lagi ke apa itu namanya, ke tokoh kita yang Ronggosumono. Menurut pandangan Anda di sini seperti apa? Baik, Sobat Resmi, saya juga tadi udah kita masuk, kita juga bermediasi, kita mengadakan konsultasi dulu dengan yang ada di sini. Jadi pertama kali kita masuk tadi, kita di awal tadi masuk kan, kita Dari ke masjid masjid, tadi? ya. Betul. Nah, kita di situ sudah disambut oleh seseorang itu berpakaian apa itu sekali haji, ikram, pakaian ikram, Jubah, pakai jubah. pakai jubah, ulama. Oh, itu mungkin salah satu dari pemimpin yang ke masjid. Itu kalau di Masjid. kalau Nah, di sekitar sini mungkin dari terus ketika kita tadi masuk menelusuri itu, pas kita di sana, nah seperti kita yang di di sana, Ronggosumono tadi. kita di dalam, kita udah bisa ada dua Kanan kiri di kanan kiri, betul. Jadi kalau misalkan ada berziarah yang mendoakan Yakin Ronggosumono, beliau itu mendampingi, dan bahkan dia ketika dia berdoa dia panggil. Nah, di situ ada sosok macan. Dan macan itu ketika ada mereka yang sedang berziarah, kita sedang tawasul situ, nanti berkeliling, ya, mengelilingi. Jadi seolah-olah berikan pagar, dalam arti membuat pagar itu pagar pelindung, biar apa yang diinginkan mungkin ya, kadang-kadang berziarah beda-beda itu ya ya. beda-beda keinginan. Nah, itu juga ada lagi sosok Mas, itu kayak ular. Betul. Ya, Memang ular ada itu macan, memang ada ular. ada macan, ada ular itu berkeliling. Terus di situ juga ada seorang ulama juga. Iya, yang Berarti
Mungkin bukan, beda lagi, Beda beda, betul. Itu mungkin eyang atau gurunya dari Ki Ronggo Jumenyo. Oh, yang kemungkinan makamnya dekat Makamnya pintu dekat pintu yang tadi. Samin itu. Eyang Samin betul. Terus kita tadi juga masuk keliling-keliling ke ini Makam makam Bupati bupati yang ada di pernah menjabat di Bupati Madiun itu Wamo Mas. Ketika di pintu mana itu ada. Berarti Dan kita selamat. keliling-keliling tadi Iya. diikuti Kita diikuti oleh seorang ulama, kita didampingi Mas. Jadi istilahnya kita diizinkan untuk oleh ekspor. Betul, kita diizinkan. alhamdulillah berarti kita Ya, betul, Mas. Seperti itu. Dan ini juga ada kayaknya Pak Bino, ya. betul Pak Bino itu pernah mimpi atau apa ya? Betul, pernah naik gajah. Benar. Betul memang Nah, ceritanya kok mimpi Iya. kok naik gajah itu gimana cerita? mimpi ceritanya kan aku kan main di dalam makam ini. Betul. Terus ada orang tua kamu naik gajah ini. Duh, aku takut mbak. Enggak apa-apa. Terpaksa aku naik. Terus dijak jalan sampai ke Sendang. Itu yang di sedang utaranya. Itu kan bawa obor. Yang mandu itu loh, bawa obor lah aku kan. Sampai Sendang, terus aku disuruh turun di pertigaan. Terus hilang. Terus aku terus istilahnya gitu loh. Berarti Memang ya sudah. yang memang disampaikan Ki Boni tadi bahwa di sini ada juga seekor gajah. Berarti itu betul. ada. Betul sekali. Berarti yang menceritakan Ki Boni yang menaiki Ki Bino. Iya. Betul lah. Ini mohon maaf ya, nggak disengaja tapi kebetulan banget. Boni Bino. Yang menceritakan Ki Boni yang menaiki Ki Bino. Ya, terus tadi Pak Boni cerita ada yang itu ngawal. Mengawal kita masuk. Memang ke ya Bupati. betul. Soalnya ya apa? Orang kalau pertama mau ziarah, memang kayaknya kan takut. Ya. Tapi kalau udah masuk, besok lagi mau masuk sudah biasa. Soalnya ada yang dampingi. Ya, makasih atas penjelasannya. Terima kasih juga Ki Bino dan Ki Boni sudah menjelaskan tentang makam dari Eyang Ronggo Jumenyo itu sendiri dan makam bupati-bupati lain dan makam juga dari kiai yang ada di masjid. Terima kasih informasi tadi Ki Boni dan Ki Bino. Ya, dari tim kita kasih oleh-oleh atau kenang-kenangan ya di sebuah kos mungkin bisa guna dengan Bino. Mohon diterima gitu. Ya. Ya, terima kasih. Saya terima. Ini Sobat Semi, kaosnya kita berikan kepada Ki Bino. Jangan iring ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Mohon Pak buat Boni. Oke Sobat Semi, kita sudah tahu ceritanya tokoh Eyang Ronggo Jumenyo seperti apa. Mohon maaf dari makam bupati-bupati yang lain bahwa di sini ada salah satu tokoh Pangeran Timur yang diberi gelar Ki Ageng Ronggo Jumenyo atau yang kita sebut kenal Eyang Ronggo Jumenyo. Beliau adalah bupati pertama Madu dan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Madu sini. Betul gitu nggih? Ya, betul. Dan sebelum kita undur diri, jangan lupa ya tetap subscribe, like, share, and comment dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tindakan mudah bagi Anda membantu pekerjaan kami. Dan saya ingatkan kembali, bila pemirsa dan sobat SMI dimanapun berada ingin request tempat atau tempat yang ingin diliput, silakan hubungi tim admin dari YouTube kami. Nanti Anda bisa DM, chat atau janjian, nanti kata survei tempatnya dan kita liput dan ditayangkan jam berikutnya. Dan saya Bang Edo bersama Ki Boni dan Ki Bino undur diri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.